Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 praktikum IRT kelas F. Di sini kami mau bahas sedikit nih tentang analisis studi kasus modul controlling di software SAP Sana. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan analisisnya, di sini kita membahas dulu nih gimana sih dinamika bisnis dan tatanan operasional saat ini. Nah, dalam dunia bisnis dan finance ini, perusahaan itu dituntut untuk mengelola rangkaian proses operasionalnya secara efisien. Namun, pemakaian struktur departemen fungsional itu sering memunculkan silo efek. Nah, apa sih silo efek ini? Nah, silo efek ini adalah kecenderungan karyawan bekerja secara terisolasi tanpa melihat gambaran besar bisnis secara keseluruhan. Nah, kondisi silo ini menyebabkan duplikasi data, terus lambatnya alur informasi dan juga tingginya potensi kesalahan manual. Nah, sulitnya pengambilan keputusan berbasis data real time inilah yang akhirnya mendorong kebutuhan mendesak akan sebuah sistem informasi yang terintegrasi. Nah, terus solusi dari silo effect ini apa sih? Nah, solusinya itu hadirnya enterprise resource planning atau yang kita kenal sebagai ERP. Nah, ERP ini adalah sebuah sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses operasional bisnis ke dalam satu platform terpusat. Nah, jadi melalui penerapan ERP ini, harapannya sih hambatan komunikasi antar departemen itu dapat dilunturkan sehingga aliran data berjalan otomatis secara real time, memastikan setiap pihak memiliki akses terhadap informasi yang seragam dan akurat pada waktu yang bersamaan. Nah, terus ERP ini salah satunya itu ada SAP Sahana yang akan kita bahas saat ini. Nah, jadi SAP Sahana ini membawa transformasi besar pada arsitektur sistem aplikasi perusahaan. Nah, sistem ini itu mengadopsi teknologi database in memory yang super cepat dan memperkenalkan universal journal, sebuah tabel tunggal penyimpan data transaksi yang bertindak sebagai sumber kebenaran tunggal atau single source of truth. Nah, inovasi ini itu mampu menghilangkan data redundan, mampu juga menghapus kebutuhan rekonsiliasi akhir bulan yang rumit dan juga memfasilitasi pelaporan analitis secara langsung dari real time. Oke, di sini ada apa itu modul controlling yang mungkin akan dijelasin oleh rekan aku. Terima kasih. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul controlling atau akuntansi manajerial dalam sistem SAP Sahana. Berbeda dengan financial accounting yang orientasinya pada pelaporan pihak eksternal, modul controlling ini digunakan untuk secara inklusif pada kebutuhan internal perusahaan. Tujuan utamanya untuk mendukung manajemen dalam mengambil keputusan yang strategis dan taktis. Melalui modul ini, laporan yang dihasilkan mencakup evaluasi kinerja cost center, profit center, serta analisis dan pemantauan anggaran secara akurat. Ready next? Jadi, kita terdapat 4 struktur organisasi dalam modul ini. Yang pertama adalah klien. Ini merupakan level tertinggi dan lingkungan yang independen di dalam sistem SAP yang memiliki tabel dan data masternya sendiri. Lalu yang kedua ada company code yang merupakan unit akuntansi legal yang berdiri sendiri, di mana laporan rajin dan bengi disusun untuk memenuhi persyaratan hukum. Lalu yang ketiga ada controlling area, yaitu unit mandiri untuk pengelolaan biaya dan pendapatan yang dapat mencakup lintas company code sehingga memungkinkan laporan lintas perusahaan. Lalu yang terakhir adalah operating concern yang merupakan level tertinggi di organisasi akuntansi manajemen yang digunakan untuk profitability analysis atau analisis profitabilitas per segmen pasar. Lalu terdapat juga master data yang terdapat di modul ini. Terdapat 6, yaitu yang pertama adalah profit center, yaitu unit manajemen yang bertanggung jawab atas penciptaan laba dan pengendalian biaya serta evaluasinya melalui laba atau return on investment. Lalu yang kedua ada cost element, itu berbeda dengan profit element tadi, unit yang hanya bertanggung jawab atas pengendalian biaya bukan pendapatan. Contohnya adalah copy center dan departemen keamanan. Lalu ada internal order, yaitu pemungut biaya sementara untuk aktivitas atau proyek jangka pendek seperti pameran dagang atau rekrutmen. Fokusnya pada pengendalian biaya bukan perolehan pendapatan. Lalu ada revenue element, yaitu representasi akun pendapatan dalam general ledger yang otomatis dipindahkan atau terposting ke controlling. Lalu ada juga cost element, yaitu representasi akun pengeluaran di general ledger. Terdapat dua cost element, yaitu primary, yaitu biaya dari luar perusahaan, dan juga secondary, yaitu biaya internal atau cost center. Lalu yang terakhir ada statistical key figures, yaitu data dasar yang menyediakan fondasi untuk alokasi biaya yang akurat dan efektif antar objek biaya. Boleh di next? Oke, proses pencatatan biaya pada kontrol ini juga terbagi menjadi dua ranah utama. Yang pertama, pencatatan biaya primer yang berasal dari transaksi financial accounting dan dialokasikan ke cost center untuk menjaga keselarasan buku eksternal dan manajerial. Yang kedua, ada posting biaya sekunder atau secondary yang hanya terjadi secara internal di modul controlling untuk merealokasi biaya antara departemen tanpa mengubah total saldo laporan eksternalnya. Untuk alokasi biaya periodik terdapat dua metode utama, yaitu yang pertama distribution, yaitu metode alokasi periode yang hanya digunakan untuk primary cost element. Pada metode ini identitas biaya akhir tetap dipertahankan sehingga cost center menerima biaya itu dengan nama akun yang sama seperti pada cost center pengirim. Lalu yang kedua ada assessment, yaitu metode alokasi yang dapat digunakan untuk primary maupun secondary cost element. Berbeda dengan distribution, biaya yang dialokasikan akan digabung dan ditransfer menggunakan secondary cost element khusus sehingga identitas biaya aslinya tidak lagi terlihat pada cost center penerima. Boleh next? Oke, kita masuk pada studi kasus yang pertama, yaitu controlling cost center accounting. Jadi, cost center accounting ini membahas proses akuntansi pusat biaya secara terintegrasi dalam SAP Sahana menggunakan dataset global baik. Intinya adalah bagaimana mengalokasikan biaya overhead suatu unit organisasi secara sistematis kepada unit-unit lain yang memanfaatkan layanannya sehingga informasi biaya yang mencerminkan konfirmasi konsumsi sumber daya secara lebih akurat. Skenario yang digunakan adalah biaya operasional kantin atau KPK global baik yang melayani berbagai departemen namun tidak menghasilkan pendapatan langsung sehingga biaya operasionalnya harus dialokasikan kepada departemen pengguna layanan, yaitu maintenance dan assembly. Proses alokasi ini menggunakan assessment cycle yang mendistribusikan biaya dari pusat biaya pengirim ke pusat biaya penerima. Terdapat 4 konsep utama, yaitu cost center, secondary cost element, activity types, dan juga statistical key figure yang akhirnya menghasilkan pendistribusian biaya kantin kepada departemen maintenance dan assembly secara proporsional sesuai jumlah karyawan masing-masing dan akan dilakukan kalkulasi harga untuk setiap tipe aktivitas yang menghasilkan tarif per jam yang mencerminkan total biaya yang harus ditanggung oleh pusat biaya penerima untuk setiap unit aktivitas yang dikonsumsinya. Proses ini memungkinkan manajemen untuk memahami struktur biaya overhead secara transparan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis biaya yang lebih baik. Oke, next. Lalu, modul kedua adalah produk costing yang pertama, yaitu membahas proses perhitungan biaya produk secara terintegrasi dalam SAP Sahana menggunakan dataset global baik yang membahas bagaimana biaya produksi ini dihitung secara otomatis oleh sistem berdasarkan struktur produk dan proses manufaktur yang telah didefinisikan sehingga menghasilkan estimasi biaya standar sebagai acuan penilaian persediaan dan penetapan harga. Skenario yang digunakan adalah pengembangan varian produk baru, yaitu bilang sebelum baik putih sebagai respon atas kampanye penjualan departemen pemasaran. Nah, karena varian ini belum ada dalam sistem, maka seluruh data induk mulai dari produk jadi, bahan baku dan juga struktur produksinya harus dibuat terlebih dahulu dari awal. Konsep kuncinya terdapat pada bill of material dan routing, di mana keduanya menjadi sumber data utama sistem SAP dalam menghitung estimasi biaya produk. Jadi kalkulasi dalam biaya modul ini bertumpu pada dua struktur data utama, yaitu BOM yang merinci komponen bahan baku dan routing yang menggambarkan urutan operasi produksi melalui fitur material cost estimate with quantity structure. SAP mengintegrasikan data BOM dan routing untuk menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja serta overhead secara otomatis. Estimasi biaya yang valid kemudian diperbarui ke data induk material melalui tahap working dan release, menetapkan harga standar baru untuk penilaian persediaan. Ready next? Untuk positioning overview akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya pada positioning overview ini di sini kita melihat pada beberapa sistem untuk ERP sendiri terkait kelengkapan fiturnya dan kompleksitas implementasinya untuk modul CO dan modul controlling ini. Nah, di sisi kiri terdapat odol 18 yang memiliki kompleksitas relatif rendah dan lebih cocok digunakan oleh usaha kecil hingga menengah karena bisa sederhana dan biaya implementasinya lebih terjangkau. Sedangkan untuk yang selanjutnya ada Dynamics 3 dan 5 di mana yang ini berada di posisi kedua yang menawarkan keseimbangan antara fitur yang cukup lengkap dan kemudahan penggunaan sehingga sering dianggap sebagai pilihan yang seimbang bagi banyak perusahaan. Selanjutnya ada SAP yang memiliki fitur costing yang sangat lengkap, khususnya dalam integrasi antara cost center accounting dan product costing. Nah, SAP ini mampu memberikan analisis biaya yang detail dan terintegrasi secara real time.
Yang kemudian yang terakhir ada Oracle Fusion, di mana ini benar-benar tingkat kompleksitas yang paling tinggi, dan kemampuan multi metode costing yang sangat kuat sehingga banyak digunakan oleh perusahaan global berskala besar. Nah, dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa SAP berada pada posisi yang sangat baik karena mampu memberikan keseimbangan antara paparan fitur dan integrasi proses bisnisnya. Boleh next. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan antara hasil sebelum dan sesudah penginputan nilai cost accounting dalam SAP dan manual. Di mana di sini awalnya kafetaria punya biaya sebesar $150.000, karena kafetaria merupakan cost center layanan yang nggak menghasilkan pendapatan secara langsung, maka biaya tersebut harus dialokasikan ke departemen yang menggunakan layanannya. Nah, melalui proses asesmen di SAP, biaya kafetaria kemudian didistribusikan berdasarkan jumlah karyawannya. Nah, hasilnya, maintenance ini menerima alokasi sebesar $30.000 dan assembly ini menerima alokasi sebesar $90.000. Nah, setelah proses asesmen ini selesai, saldo biaya pada maintenance meningkat menjadi $90.000, sedangkan assembly-nya ini menjadi $240.000. Kemudian terdapat internal activity allocation dari maintenance ke assembly ini sebesar 600 jam dan tarif maintenance sebesar $50 per jam. Nah, biaya yang dialokasikan mencapai $30.000. Nah, setelah alokasi aktivitas internal tersebut, total biaya assembly ini meningkat jadinya $270.000. Nah, di bagian hasil perhitungan tarif activity type, maintenance ini memiliki total biaya $90.000 dengan kapasitas di bawah 800 jam sehingga menghasilkan tarif sebesar $50 per jam, dan assembly ini punya biaya $270.000 dengan kapasitas 60 jam sehingga menghasilkan tarif sebesar $45 per jam. Nah, tarif ini tuh ada pada perhitungan SAP dan manual secara idealnya. Sedangkan kalau misalkan ada perhitungan secara manual atau manualnya error, itu dikarenakan perbedaan pada saldo assembly akhirnya, yaitu jadi $240.000 dan tarif assembly jadi $40 per jam. Nah, ini karena adanya kesalahan input pada internal activity input yang nggak dimasukin sehingga tarif assembly turun 11%. Boleh di next. Nah, selanjutnya untuk yang product costing. Nah, di sini ada komponen cost estimate DXR4 dan 3 digit terakhir, di mana dia ini perusahaan tuh buat produk kan namanya Duxton Black White. Nah, ini kodenya itu DXR4. Nah, dia menghitung harga pokok produksinya berdasarkan bill of material, routing, tarif aktivitas, terus komponen biayanya gitu. Nah, pada perhitungan SAP dia itu nunjukin bahwa harga pokok produksi per unitnya adalah sebesar $686,09. Nah, kalau misalkan di manual error-nya, contohnya dia tuh dia nggak nginput frame barunya di TRFR 4 sehingga dia kurang $20. Nah, jadinya perbedaan sisinya bisa jadi $23,55 sehingga manual error-nya malah total HPP-nya jadi lebih rendah daripada yang seharusnya, yang mana di sini harus 686, dia malah jadi cuma 662 tuh. Boleh di next aja. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah dampak pada laporan keuangan dan laporan operasional. Yang pertama, dampak pada neraca. Jadi berdasarkan perhitungan SAP yang benar, standar cost per unit adalah sebesar $686,09. Jika perusahaan memiliki persediaan sebanyak 200 unit, maka nilai persediaan tercatat di neraca adalah sebesar $137.218. Sebaliknya, pada perhitungan manual yang terdapat kesalahan, standar cost per unit turun menjadi $662,54. Akibatnya nilai persediaan tercatat hanya sebesar $132.508. Hal ini menghasilkan selisih sebesar $4.710, sehingga nilai persediaan menjadi understated atau tercatat lebih rendah dibandingkan nilai yang sebenarnya. Karena persediaan termasuk aset lancar, maka kesalahan ini juga akan menyebabkan total aset perusahaan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kondisi keuangan perusahaan yang ditampilkan pada neraca tidak lagi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Boleh di next. Selanjutnya, dampak pada laba rugi. Kesalahan perhitungan biaya produksi tidak hanya mempengaruhi nilai persediaan, tetapi juga mempengaruhi laba yang dilakukan perusahaan. Ketika biaya produksi dihitung terlalu rendah, maka harga pokok penjualan atau HPP juga ikut menjadi lebih rendah. Akibatnya laba perusahaan akan terlihat lebih tinggi dari kondisi yang sebenarnya. Mungkin sekilas hanya terlihat menguntungkan, tetapi sebenarnya sangat berbahaya karena laba yang dilakukan menjadi tidak akurat. Jika manajemen menggunakan informasi tersebut sebagai evaluasi kinerja perusahaan, maka keputusan yang dihasilkan berpotensi menjadi keliru. Oleh karena itu, operasi data biaya sangat penting untuk menjaga kualitas informasi pada laporan laba rugi. Boleh di next. Selanjutnya, dampak pada harga pokok produksi. Jadi berdasarkan perhitungan SAP, total biaya produksi per unit adalah sebesar $686,09. Sementara itu pada perhitungan manual yang mengandung kesalahan, total biaya produksi hanya sebesar $662,54. Artinya terdapat selisih sebesar $23,55 per unit. Kemudian jika perusahaan menjual 800 unit produk, total HPP menurut SAP adalah sebesar $548.872. Sedangkan pada perhitungan manual hanya sebesar $530.30. Dengan demikian terdapat selisih sebesar $18.840. Di mana angka ini menunjukkan bahwa kesalahan yang awalnya tampak kecil dapat memberikan dampak yang sangat besar ketika diterapkan pada volume produksi yang tinggi. Jadi inilah mengapa alasan SAP melakukan otomatisasi perhitungan biaya untuk meminimalkan human error. Boleh di next. Selanjutnya, dampak pada manajerial. Jadi selain dampak pada laporan keuangan, kesalahan data juga memberikan dampak manajerial yang signifikan. Data yang dihasilkan siswa merupakan dasar utama bagi manajemen dalam menentukan keputusan bisnis. Apabila data biaya tidak akurat, maka keputusan yang dihasilkan juga berpotensi tidak tepat. Salah satu dampaknya adalah kesalahan dalam menetapkan harga jual. Perusahaan dapat menetapkan harga yang terlalu rendah karena menganggap biaya produksinya lebih murah daripada kondisi sebenarnya. Selain itu, evaluasi kinerja departemen juga menjadi kurang akurat karena biaya yang digunakan sebagai dasar penilaian sudah mengalami distorsi. Kesalahan data juga dapat mempengaruhi keputusan make or buy, yaitu keputusan apakah perusahaan akan memproduksi sendiri suatu komponen atau membelinya dari pihak luar. Tidak hanya itu, penyusunan anggaran perusahaan juga berisiko menjadi tidak tepat sasaran karena seluruh perencanaan dibuat berdasarkan data yang kurang akurat. Hal ini menunjukkan bahwa satu kesalahan input data dapat menimbulkan efek berantai yang mempengaruhi berbagai keputusan strategis perusahaan. Boleh next. Masuk ke kesimpulan, yang pertama solusi terintegrasi SAP S/4HANA. Jadi yang pertama adalah SAP S/4HANA ini berhasil mengatasi silo effect. Silo effect itu merupakan kondisi ketika setiap departemen bekerja secara terpisah dan data sulit untuk diintegrasikan. SAP menciptakan satu ekosistem informasi terpusat sehingga seluruh departemen dapat mengakses data yang sama secara real time. Selain itu, SAP juga menerapkan konsep single source of truth melalui teknologi universal journal. Artinya pencatatan financial accounting dan controlling disatukan dalam satu sumber data yang sama. Dampaknya perusahaan tidak lagi memerlukan rekonsiliasi manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan sehingga proses bisnis menjadi lebih efisien. Boleh next. Selanjutnya, ketetapan cost center dan product costing. Pada COPC, biaya overhead dapat didistribusikan secara akurat melalui assessment cycle dan perhitungan activity types. Sementara itu, pada COPC, SAP secara otomatis mengintegrasikan data bill of material, routing, dan tarif operasional untuk menghasilkan harga pokok produksi yang akurat. SAP juga menerapkan mekanisme marking dan release untuk memvalidasi perubahan harga standar sebelum dimasukkan ke dalam pembukuan persediaan. Dengan adanya proses ini, perusahaan dapat menjaga konsistensi dan keakuratan nilai persediaan yang dicatat. Boleh di next. Yang terakhir, dampak manajerial dan kesimpulan akhir. Jadi kesimpulan akhir menunjukkan bahwa kesalahan data dapat menimbulkan efek domino bagi perusahaan. Analisis yang telah dilakukan membuktikan bahwa input manual yang tidak akurat menyebabkan harga pokok produksi tercatat lebih rendah atau understated dan akhirnya mendistorsi margin laba. Selain itu, perusahaan juga berisiko mengambil keputusan strategis yang kurang tepat seperti kesalahan dalam menentukan harga jual dan keputusan make or buy yang tidak efisien. Oleh karena itu, validitas data menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Baik, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa modul controlling pada SAP bukan sekedar alat pembukuan, melainkan instrumen strategis yang membantu perusahaan menghasilkan data yang akurat, terintegrasi, dan real time. Melalui integrasi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kesalahan manual, dan menghasilkan informasi yang lebih andal untuk mendukung pengambilan keputusan. Mungkin sekian pemaparan dari kami. Terima kasih.